Ibu semuanya, matur suwun kehadirannya pada sesi sore menjelang senja ini. Kita masih diberikan pertemuan kita sesi belajar bersama nggih di modul 2. Kita lanjutkan nggih modul 2 apa tadi? Tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, sesi yang akan kita bahas adalah sesi yang ke-6 atau sesi yang kedua pada modul ini. Tentang apa, Ibu? Ya. Yusam apa Yusam? Tentang cermat meminjam dan menabung. Nah, khusus pada sesi kali ini kita akan membahasnya adalah di langkah yang kedua. Apa itu langkahnya? Yaitu merencanakan utang. Merencanakan utang gimana? Yaitu kalau misalkan dalam keadaan mendesak. Kita lanjutkan yang langkah yang kedua ini, merencanakan utang dan merencanakan utang dengan hati-hati pada poin yang kelima. Sebelumnya kan kita sudah bahas poin 1 sampai 4 yang kaitannya dengan flip chart 2A ini. Tadi kan kita bahasnya cermat menabung dan meminjam. Cermat dalam berutang dan menabung atau merencanakan utang. Langkahnya adalah merencanakan utang dengan hati-hati. Makanya apa? Sebelum berutang, sebelum meminjam, kita sebaiknya adalah memikirkan dengan matang. Apa itu? Nah, tadi kan sudah dibahas. Selanjutnya itu kita ada lembar cerita. Ya, lembar cerita yang berkaitan dengan merencanakan utang dengan hati-hati. Ayo Bapak Ibu, kita bergilir membacakan ceritanya satu persatu dari cerita 1 sampai dengan cerita yang keempat. Monggo dimulai dari Mas Jaya. Yang pertama lembar cerita 1 nih Pak. Ibu Lili datang ke bank Prakeditan Rakyat yang beroperasi di desanya. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ditambah uang 10.000 per bulan. Selain itu ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Nah ini kasus yang pertama. Nanti kita diskusikan. Kita lanjut dulu kasus atau cerita yang kedua. Monggo Yusam. Pak, cerita sing keloro niki Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Itu yang kedua. Monggo yang ketiga. Nah, Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasanya meminjamkan uang, ya biar bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per hari selama 20 hari. Yang nomor 4, Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 rupiah untuk kebutuhan darurat. Untuk itu ia harus mengembalikan sebesar 550 dalam tempo 4 bulan. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ya. Bapak Ibu tadi sudah ada ceritanya itu Ibu Lili karena mendesak sekali dia ingin berutang. Karena tanpa utang lainnya nggak bisa. Nah, dari 4 cerita itu ada 4
lembaga yang didatangi. Monggo Pak Bu kita diskusikan nggih dari kasus 1 atau cerita 1 sampai dengan cerita yang keempat. Dari masing-masing kasus itu mensyaratkan apa aja dan perkiraannya nantinya Bu Lili bakalan pilih yang mana, yang kayaknya solutif kayak kata Bu Tejo nggih. Monggo kita diskusikan dulu. Monggo nggih ditulis di kertas yang sudah disediakan nggih. Monggo Pak Bu. Tulis nomor kalian. Oh iya, kan ditulis mana ya? Betul benar. Kalian di mau sih? Oh ini sih. Punya kita. Dia tidak. Buat analisis Bu, syaratnya mau baik, kamu tahu baik. Kalau kamu sudah Jadi ada pasti mas. Tahu mas. bisa pula dingin loh. Orang berkeprat kata. Ya. Iya pak. Endara persoalan ya Pak Bu. Ya. Ya, syaratnya apa sih mau sing sesuai ceritanya masing-masing. Ini bodoh. Nama. Ini Bu Lili ini dia bilang apa sih? 600. Murah dari saya. Ini Pak. Ampun Bu, cepat nambah nih ya. Pintar. Pintar ya. Mengumpulkan apa bapak? Apa wes? Minta cuk saja kayak cacing ya. Mas lagi. Jalan itu juga. Bis. Pon. Pak. Bapak, Iya, makan nuwun. umat berapa mikir ngitungnya Pak? Muat. Kan utangnya kudu dianalisa sih ya. Nggak salah. Dari nampani tok sih Pak. Iya. Nggih Pak Bu, sampun nggih semuanya sudah berdiskusikan. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kira-kira nantinya Ibu Lili mestinya pilih yang mana yang kira-kira pas. Kasus yang pertama ini hasil dari Mas Jaya. Nah, Ibu Lili ini perginya ke bank BPR nih, dia ingin minjam berapa? 550 ya. Nah, tapi apa? Kalau di bank BPR ada syarat sertifikat, sedangkan Ibu Lili nggak ada sertifikat yang ngontrak kendaraannya juga bermotor juga harus BPKB. Lawang BPKB ini B motor elektrik ben bodong buku ben ya. Kan mau duwe. Nah, terus lama pengembaliannya dalam jangka 10 bulan. Soal apa? Misalkan bank atau pihak peminjam, pastinya dia yang akan menentukan
lama pengembalian dan lain sebagainya. Di sini mensyaratkannya adalah 10 bulan. Jadi total pengembaliannya adalah dalam total pengembalian 50.000 ditambah dengan 10.000. 10.000 ini adalah bunganya ya. Cicilannya adalah 50.000 per bulan. Karena 10 bulan sih mau sih 500 dibagi 10 ya, jadi dengan 50. Tapi bunganya ana 10.000 kali 10 bulan berarti pira? 60. Bunganya berarti kan 60.000 ya. Berarti kan berapa? 600.000. Berarti kan kira-kira nih Bu Lili kayaknya sanggup beli karena syarat sertifikat. Ora ya. Lanjut nih kasus keloro. Bu Lili kutuk maring operasi. Nah nih operasi ceritane kue kudu ana syarat kudu ganti anggota disit. Nah sedangkan Bu Lili karena mendesak dadakan ya otomatis dulu anggota koperasi. Makanya apa? Kayaknya Bu Lili orang bisa nyilin di koperasi, walaupun secara pengembalian lebih murah daripada kasus yang pertama. Tapi syarat yang pertama itu sudah dipenuhi oleh Bu Lili. Paham gitu, Pak? Nah, yang ketiga ini, kasus yang ketiga, Bu Lili itu ceritanya pergi ke salah satu tetangganya. Nah, ke tetangganya tidak ada syarat apapun, kayaknya nyoh langsung. Tetapi apa lama pengembaliannya adalah 20 hari. Total pengembalian biaya awal plus total cicilan 650.000. Ya, ini udah benar. Ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per hari selama 20 hari. Ya. Berarti wis ana setoran awal kan butuh 500 ya, butuh 500. Tapi karena anak biaya awal administrasi dipotong 50.000. Berarti otomatis kan duit orang 500.000 tapi cuma 450. Nah butuh 500 tapi oleh 450. Wis kayak gue pengembalian mahal. Kayaknya Bu Lili bakal milih apa ora Bu? Ora ya. Karena butuh 500 tapi dipotong biaya awal 50.000. Mungkin nambahnya 450 sedangkan butuh 500. Pengembaliannya nambah larang. Iya, tapi kan butuh orang ya, orang. Nah lanjut kasus papat. Nah Bu Lili kayak mikir mumet kali maring arisan kelompok arisan sing ana ning perkumae. Nah ceritanya Bu Lili gue pengen nyilih 500.000. Nah tapi Ibu Lili harusnya anak tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Nah aslinya Bu Lili soroli, tapi karena pas diskusi ke anggota kelompok liane akhirnya mengizinkan. Akhirnya misalkan iya sida Bu Lili tanpa syarat apapun, tapi syaratnya wis duit tabungan. Nah Bu Lili wis duit tabungan. Nah kan wis anak. Nah lama pengembaliannya kira 4 bulan. Nah pengembaliannya 550.000. Nah yang kira-kira yang dipikir Bu Lili kan jadi anggota wis oleh tabungan saat tabungannya, walaupun tabungannya kurang dari setengahnya. Tapi karena wong-wongnya apik pada melas maring Bu Lili, akhirnya ya wis ora apa-apa wis sementing kok kembalikan dalam jangka 4 bulan sing dikembalikan 550.000. Kira-kira dari 4 kasus ini bakalan paling enak milih sing endi Bu? Pak? Nomor 4 ya. Karena sesuai dengan apa? Pola sama pendapatan Bu Lili. Atau itu ya Pak Bu. Jadi semua itu ketika kita mau berutang kita harus hati-hati, kita analisa dulu aja main kayak gampang membalikannya kayak enteng. Nah apa maning Pak Bu nyuwun sewu aja sampai panjenengan ngutang maring rentenir yang jare wong saiki ke bank Batak ya.
Monita enteng wis ngono. Makanya, Pak, hari kayak pinjaman online. Nah, pinjaman online ya kue tergantung posisinya kita mendesaknya seperti apa. Ya misalkan akamani ya bisa jadi, tapi kan tergantung makanya tergantung dari posisi kita. Jadi kan Ya. ini banget pinjaman online. Kita kan sana di Ya kue makane kue kan kudu ngati-ngati. Iya, kan kudu ngati-ngati. Emang luwih batak makane kue. Ya misalkan akamani enak Pak. enak apa? Tak karuan no, aduh mana bisa nyampe ben. Tak nambah dicekek kok. Enteng. Apa? Prediksi iyo, bungane sih wes sing jalan oh. Iya, Bu. Bener ya? Iya kan Miki anak salah satu mikat. Kurapa? Nah, jaminan apa? Temenan. Nah, Bu Lili kan udah diusaha. Yorol yo, lo kan koro, iya cukoro. Nah makanya apa yang harus dipilih oleh Bu Lili apa? Yang harus dipilih adalah pinjaman dengan total pengembalian yang terkecil. Tadi kan koperasi artinya ya, tapi kan koperasi Bu Lili orang kerja kota, akhirnya pilih sing pas kayaknya sing keempat. Karena apa? Pinjaman yang kita akan tempati apa untuk yang meminjam. Misalkan kita mari operasi dan sebagainya, kita kudu sesuaikan dengan apa? Dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Misalkan kita harus bisa harian, ya berarti kok kudunya si mingguan atau bulanan. Itu ya Bu, Pak. Sesi langkah yang kedua ini intinya ketika pengen ngutang, panjenengan semuanya kudu ngati-ngati aja. Asal mending kayak api terus apa cepet sejam cair mau juga nguri anak masalah kayak apa Bu paham nggih? Nggih matur suwun.